Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahnya lah kita dapat melaksanakan Zoom ini. Kemudian tak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Nabi Muhammad yang membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Untuk itu langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu saya persilakan kepada Arsifa Ainun Aulia untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diambilnya metode ini. Nah, perkembangan teknologi grafika komputer telah membuka peluang luas dalam menciptakan berbagai aplikasi visual yang realistis dan juga interaktif. Salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan adalah pemodelan objek tiga dimensi atau 3D, yang kini digunakan tidak hanya untuk kebutuhan industri hiburan seperti film animasi dan permainan digital, tetapi juga dalam dunia pendidikan, teknik, simulasi medis, dan juga desain produk. Visualisasi tiga dimensi memungkinkan representasi digital dari objek nyata dengan presisi tinggi yang dapat dimanipulasi dari berbagai sudut dan juga dimensi, sehingga meningkatkan pemahaman pengguna terhadap struktur dan fungsinya. Kemudian beralih pada landasan teori, yang mana yang pertama yaitu mengenai grafik komputer. Grafik komputer adalah salah satu disiplin ilmu komputer yang berfungsi pada metode dan teknik untuk menghasilkan, memanipulasi, dan juga menampilkan data visual dalam bentuk digital menggunakan kombinasi perangkat lunak atau software. Grafik komputer mencakup representasi visual data dan objek dalam bentuk dua dimensi dan juga tiga dimensi. Kemudian yang kedua yaitu ada OpenGL dan FreeGLUT. OpenGL atau Open Graphics Library merupakan sebuah API lintas platform dan lintas bahasa yang dirancang untuk menghasilkan grafik dua dimensi dan juga tiga dimensi secara efisien. OpenGL telah menjadi standar industri dalam rendering grafis performa tinggi seperti game, simulasi, CAD, dan visualisasi ilmiah. OpenGL menyediakan serangkaian fungsi grafis tingkat rendah untuk menggambar objek geometris seperti titik, garis, dan poligon, serta mendukung transformasi pencahayaan, tekstur, dan shading. Kemudian, dikarenakan OpenGL sendiri tidak menyediakan fitur untuk memanajemen jendela dan juga input pengguna, maka dari itu digunakanlah yang namanya FreeGLUT atau Free OpenGL Utility Toolkit, yang mana pustaka open source yang mana ini adalah pustaka open source yang menggantikan GLUT untuk menyediakan fungsi dasar seperti pembuatan jendela, pengaturan konteks grafis, serta penanganan input dan keyboard dan mouse. FreeGLUT sendiri sangat berguna dalam pengembangan aplikasi berbasis event-driven dengan fungsi-fungsi seperti GLUT Create Window, GLUT Display Function, dan GLUT Main Loop. Kemudian yang ketiga yaitu ada objek tiga dimensi dan transformasi. Dalam grafik komputer, objek tiga dimensi merupakan representasi digital dari bentuk-bentuk geometris yang memiliki tiga parameter utama dalam sistem koordinat Kartesian, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Tidak seperti tiga dimensi, objek dua dimensi sendiri hanya memiliki atribut panjang dan lebar. Kemudian terdapat tiga jenis transformasi dasar yang digunakan dalam dalam hal ini,
Yang pertama yaitu translasi, yaitu pergeseran objek dari satu posisi ke posisi lainnya. Yang kedua yaitu rotasi, yaitu pemutaran objek terhadap salah satu sumbu koordinat X, Y, dan Z. Dan terakhir yaitu skalasi atau proses pembesar atau memperkecil ukuran suatu objek berdasarkan faktor penskalaan tertentu. Kemudian yang keempat, pencahayaan dan warna. Dalam grafik komputer sendiri, pencahayaan dan juga pewarnaan merupakan dua elemen yang krusial atau penting dalam mempengaruhi kualitas visual dari objek yang ditampilkan. Keduanya sangat berperan penting dalam menciptakan kesan realisme, kedalaman, dan juga estetika dalam representasi gambar dua dimensi maupun tiga dimensi. Eh, adapun eh, Adapun beberapa objek di dalamnya yaitu pencahayaan atau lighting dan juga warna dan juga kemudian warna atau color, terus selanjutnya yaitu interaksi pencahayaan dan warna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Arsipa atas penyampaiannya. Untuk itu selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selvira Ayu Sapitri. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih. Pada bagian metodologi, dijelaskan bagaimana proses pembuatan visualisasi 3D botol aqua dilakukan secara bertahap dan sistematis. Langkah pertama yaitu dimulai dari pengumpulan data, di mana dilakukan observasi langsung terhadap botol fisik untuk memahami proporsi dan bentuknya secara detail. Data ini menjadi dasar dalam menentukan struktur geometris seperti tinggi, diameter, leher, dan dasar botol yang nantinya akan dimodelkan secara digital. Selanjutnya masuk ke pengembangan sistem. Aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman C yang terintegrasi dengan pustaka grafis OpenGL. Sistem dibuat agar interaktif, objek botol bisa diputar, berbesar, dan dilihat dari berbagai sudut. Hal ini didukung oleh penggunaan pencahayaan dan transformasi spesial seperti rotasi, translasi, dan skalasi. Kemudian, dalam rancangan model, struktur botol dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu dasar, badan, leher, tutup, dan detail tambahan. Proses pembentukan menggunakan teknik mesh dari silinder dan kerucut. Pewarnaan diterapkan menggunakan RGB, dan pencahayaan disesuaikan agar visualisasi terlihat realistis. Proyek ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga bertujuan edukatif, di mana pengguna bisa memahami konsep grafika komputer secara langsung melalui interaksi visual. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Selvira Ayu Sapitri. Untuk selanjutnya, materi untuk bab 4 akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu hasil dan pembahasan. Cara kerja dan visualisasi. Visualisasi botol aqua dalam bentuk 3 dimensi berhasil direalisasikan menggunakan OpenGL dengan pendekatan pemodelan geometri dasar seperti silinder dan kerucut. Model 3 dimensi ini dibentuk secara bertahap, mulai dari bagian dasar botol, badan utama, leher, dan tutup botol. Setiap bagian disusun dengan akurasi profesional berdasarkan objek fisik, sehingga menghasilkan bentuk yang menyerupai botol aqua asli. Kemudian objek botol ditampilkan dengan warna biru muda transparan menggunakan fungsi GL Color 3F yang menciptakan kesan
Bekas botol plastik berisi air mineral dinamis ditambahkan menggunakan Gil Life untuk memberikan bayangan dan highlight yang meningkatkan persepsi kedalaman objek. Selain itu, pengaktifan depth buffer melalui GL Enable. GL Depth Test mencegah efek visualisasi tumpang tindih. Dan aplikasi berjalan dengan kecepatan frame rate konstan di 60 fps pada perangkat dengan spesifikasi menengah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem merespon input pengguna dengan cepat dan tanpa lag. Penggunaan dapat memutar objek menggunakan tombol panah. Objek menggunakan tombol panah melakukan zoom in, zoom out menggunakan tombol plus dan minus serta memanipulasi sudut panjang objek secara dinamis dengan mouse. Responsivitas sistem tetap terjaga dengan latensi input rata-rata di bawah 100 milidetik yang membuat pengalaman pengguna terasa halus dan real time. Secara visual, botol menunjukkan gradasi dari dasar hingga leher dengan struktur yang menyatu secara alami. Badan botol divisualisasikan sebagai silinder membesar di tengah, sedangkan bagian atas disusun mengecil menyerupai leher dan tutup botol. Dari segi pembelajaran, sistem ini sangat bermanfaat dalam membantu pengguna memahami konsep transformasi objek dalam ruang 3 dimensi, fungsi transformasi seperti GL Rotate dan GL Translate dan GL Sclap dapat diamati secara langsung melalui pergerakan objek di layar. Interaktivitas ini selaras dengan pendekatan experiential learning, di mana pengguna belajar secara aktif dengan menjelajahi berbagai objek dari perspektif. Selain itu, penerapan pencahayaan dan pewarnaan juga mengajarkan konsep dasar shading dan persepsi visual dalam grafik komputer. Penggunaan OpenGL sebagai pustaka grafis memberikan fleksibel tinggi bagi pengembang, pemula maupun lanjutan untuk membuat objek 3 dimensi secara efisien dan mendalam dengan mempertimbangkan hasil yang dicapai. Sistem visualisasi botol aqua ini telah menciptakan keberhasilan secara teknis maupun edukatif. Meskipun sederhana, tapi implementasi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut seperti penambahan tekstur label botol, animasi cairan di dalam botol, hingga integrasi dengan teknologi augmented reality atau AR untuk menampilkan botol dalam dunia nyata. Berikut hasil dan evaluasi pengembangan. Baik, untuk mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Untuk itu saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan programnya. Baiklah, seperti yang dibacakan tadi, kita memakai library OpenGL, di mana di dalamnya itu terdapat Glued init window size, dan Glued create window untuk membuat objek botolnya. Selanjutnya kita menggunakan fitur penting seperti GL Color Buffer Bit untuk deep buffernya, dan GL Lighting itu untuk pencahayaannya. Ini GL Lighting untuk pencahayaannya, dan GL Color Material itu untuk materialnya. Selanjutnya itu eh, kameranya itu ditempatkan di posisi 0,0012 dan mengarah ke tengah objek itu 0,00 dengan arah batasnya itu 0,01.
Nah, untuk transformasi dan rotasinya itu kita menggunakan dua sumbu yaitu X dan Y untuk objeknya itu berputar secara otomatis. Nah, sedangkan untuk membuat silinder atau objek botolnya sendiri itu kita menggunakan kombinasi glue silinder, Guldix, dan gel translate. Nah, dasar botolnya itu kita menggunakan Gludix dan glue silinder. Nah, badan botolnya itu kita menggunakan glue translate dan glue silinder, yaitu yang glue translate ini untuk silinder besar, yang glue silinder ini untuk silinder kecil. Nah, terus pewarnaan dan cahayanya itu kita menggunakan gel color 3F yang di mana itu sumber cahayanya itu diletakkan pada posisi 5 5,50 5,510. Itu bisa menciptakan efek bayangan dan kedalaman cahayanya dan warna. Nah, di bagian timer ini kita menggunakan Bluetooth timer punch, yaitu dia bisa sudut rotasinya itu tiap 16 detik dan sekitar 60 fps. Nah, untuk void recept ini untuk menjaga proporsi dan perspektif tampilan itu ketika ukuran library-nya itu diubah. Nah, cara menjalankannya itu di sini ada tanda run, run, terus kita klik yang C++ file. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar lagi.
Nah, baiklah di sini begini tampilan botol 3 dimensinya. Dia berotasi 16 detik dan atau 60 fps. Itulah mungkin penjelasan program dari saya. Baiklah, dapat disimpulkan berdasarkan hasil implementasi program visual 3D botol minum menggunakan OpenGL, dapat disimpulkan bahwa OpenGL merupakan library yang sangat efektif dalam pembuatan objek grafis 3D. Proses pemodelan objek botol berhasil dilakukan dengan menyusun bentuk-bentuk dasar seperti silinder dan disk secara bertahap, sehingga membentuk struktur botol yang menyerupai botol minum pada dunia nyata. Penerapan pencahayaan, pewarnaan, dan rotasi otomatis memberikan efek visual yang realistis dan dinamis. Selain itu, penggunaan transformasi 3D memungkinkan objek tak ditampilkan dari berbagai sudut pandang, memperkuat kesan 3 dimensi pada tampilan akhir. Melalui proyek ini, pemahaman terhadap konsep dasar grafika komputer seperti pemodelan geometri, perspektif, pencahayaan, dan animasi rotasi dapat diterapkan secara langsung. Proyek ini juga membuktikan bahwa dengan kombinasi logika pemrograman library grafis, objek visual 3D yang menarik dan informatif dapat dikembangkan dengan cukup efisien. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.